Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya hari ini? Ya, sekarang kita akan belajar prakarya ya. Yang sudah punya bukunya, antum lihat buku prakaryanya dibuka materi bab 1 ya. Materi bab 1 ini mengenai kerajinan dari bahan serat alam. Nah, beberapa contoh bahan serat alam di sini ada eceng gondok, kulit jagung, pelepah pisang, daun pandan, sabut kelapa, dan tali agel ya. Nah, yang pertama ini kerajinan dari eceng gondok. Kerajinan dari eceng gondok ini itu diperoleh dari tanaman eceng gondok ya. Nah, supaya eceng gondoknya itu mudah dibentuk, maka eceng gondok yang akan dijadikan bahan untuk pembuatan kerajinan itu sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena eceng gondok itu merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air ya. Jadi agar lebih mudah, jadi dikeringkan agar airnya berkurang, kadar airnya berkurang ya. Tetapi sebelum dikeringkan kita harus memilih dulu eceng gondoknya ya, agar mendapatkan bahan eceng gondok yang baik. Yang baik itu adalah yang sudah tua ya. Jadi eceng gondok yang baik digunakan itu adalah eceng gondok yang sudah tua. Nah, di sini ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan eceng gondok. Ada anyaman. Nah, anyaman itu dibuatnya dengan cara mengangkat, menumpang tindihkan atau menyilangkan bahan menjadi lembaran yang bermotif anyam ya. Jadi dibuat anyaman, teknik anyaman itu ya. Kemudian lembaran atau lempengan. Nah, lembaran atau lempengan ini dibuatnya dengan cara mengambil kulit luar dari bahan, kemudian dipres agar halus dan direkatkan satu persatu pada bahan kertas karton yang lebih keras. Kemudian dipres lagi sampai membentuk lembaran yang halus. Jadi ini untuk lembaran atau lempengan itu dia dipres dulu, kemudian ditempelkan satu persatu pada kertas karton yang lebih keras ya, karena eceng gondok itu sifatnya lebih lunak. Nah, kemudian yang ketiga pilin atau kepang ya. Nah, pilin atau kepang ini dilakukannya dengan cara memilin 2 eceng gondok atau lebih sehingga membentuk pilinan seperti pada ikatan rambut ya. Jadi dua-dua dipilin itu digulung ya. Nah, yang ketiga tenun. Nah, untuk tenun ini tekniknya yaitu menyatukan serat atau untayan atau tali atau benang pakan dan lungsi menggunakan alat tenun bukan mesin ya, atau gendongan sehingga menjadi lembaran kain yang memiliki tekstur. Jadi tenun ini dia digabungkan menggunakan alat tenun. Jadi itu teknik dalam pembuatan kerajinan eceng gondok. Nah, kemudian di dalam pembuatan kerajinan juga di sini ada teknik untuk pengolahan bahan setengah jadi. Yang pertama, merakit ya. Merakit itu menggabungkan beberapa benda menjadi satu kesatuan yang bisa berfungsi dan bernilai lebih. Jadi digabungkan ya, dirakit. Kemudian yang kedua, kolase. Nah, kolase ini dia caranya itu menempelkan berbagai macam bahan, tetapi bahannya itu bukan cat, tapi seperti kertas, kain, kaca, logam ya, sampai terbentuk bahan yang berbentuk unik. Jadi itu untuk kolase ya. Jadi ditempel-tempel tetapi bukan cat bahannya, tapi kertas atau kain atau kaca ya. Nah, kemudian
Kerajinan dari bahan serat alam yang selanjutnya itu adalah kulit jagung ya. Nah, kulit jagung ini dia teknik pembuatannya dengan cara merakit ya. Jadi merakit jadi digabungkan ya. Ini contoh kerajinan dari kulit jagung ya. Jadi ini ada pas bunga kecil ya, kemudian luarnya itu digabungkan kulit-kulit jagungnya, kemudian ada hiasan bunga juga, sehingga pas bunga yang tadinya polos menjadi lebih indah. Nah, yang selanjutnya kerajinan bahan serat alam ini pelepah pisang ya. Pelepah pisang ini mudah ditemukan di lingkungan kita ya, karena hampir di setiap tempat itu ada pohon pisang ya. Nah, pelepah pisang ini dia dalam proses pembuatannya itu menggunakan teknik menempel. Nah, di sini contohnya ada kotak tisu sama ada figura ya. Jadi pertama ini ketika pembuatan kotak tisu ini kita mengambil pelepah pisang dulu ya. Pelepah pisang dari pohon pisang diambil, dipilih yang bagusnya. Kemudian setelah diambil, diangin-anginkan dulu, tapi tidak tidak dijemur ya, hanya diangin-anginkan. Diangin-anginkan itu didiamkan ya, agar kadar airnya sedikit berkurang. Nah, kemudian setelah itu ditempel-tempelkan. Nah, untuk bahan dasarnya ini adalah bisa kardusnya bisa bekas sepatu atau yang lainnya ya. Kemudian tinggal ditempel-tempelkan dan ditambah hiasan lain agar lebih indah. Begitupun untuk figura ya. Figura juga sama tekniknya dengan cara menempel ya. Ini lebih gampang ya, karena bahannya juga lebih mudah ditemukan dan juga teknik yang digunakannya itu hanya menempel. Nah, yang selanjutnya daun pandan. Nah, kerajinan dari bahan serat alam yang selanjutnya ini daun pandan. Jadi daun pandan itu selain digunakan untuk pewarna atau pewangi pada makanan, nah juga bisa digunakan untuk kerajinan ya. Ini contohnya bisa dibentuk menjadi bunga ya, dan dijadikan hiasan. Nah, yang selanjutnya kerajinan dari serat alam yang selanjutnya itu adalah sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu bagian dalam kelapa ya, kulit kelapa kan kelapa. Nah, ada kapasnya kalau bahasa Sunda. Nah, di bagian tengahnya itu ada sabut kelapanya. Nah, sabut kelapanya itu diambil kemudian dibentuk sesuai keinginan kita. Kalau ini contohnya ini dibentuknya ada kura-kura ya, ada ini bebek-bebek kecil ya, sama hiasan boneka dibuat menjadi gantungan kunci ya. Nah, kemudian kerajinan bahan serat alam yang selanjutnya itu yang terakhir adalah tali agel. Nah, tali agel ini di sini ada contoh pohon agelnya ya. Jadi pohon agel itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian diolah. Nah, setelah diolah itu ada dua ya, bisa berbentuk tali atau bisa talinya itu dianyam, bisa dibentuk tas atau tempat tisu atau yang lainnya. Jadi ini untuk yang tali agel. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini kan supaya produk itu menjadi indah, maka harus ada kemasan ya. Nah, di sini dijelaskan fungsi dari kemasan itu sendiri dan tujuannya. Jadi fungsi dari kemasan itu, fungsinya dikemas itu dia yang pertama adalah wadah untuk sebuah produk ya. Yang kedua memberikan perlindungan pada barang yang dikemas agar terlindung. Yang ketiga memberikan kemudahan dalam pengangkutan, jadi biar lebih mudah, tidak cepat rusak. Yang keempat memberi keterangan mengenai sesuatu yang dikemas. Tujuan kemasan itu sendiri yang pertama memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, terus supaya ada ciri khas dari sebuah produk itu sendiri, dan memberikan daya tarik pada barang yang akan diberi. Biasanya kan kalau dikemas itu lebih lucu-lucu ya barangnya. Nah, cara pengemasan itu sendiri ada dua ya, ada cara tradisional, ada cara modern. Kalau cara tradisional ini cara mengemasnya itu menggunakan
menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar ya, misalnya seperti dikemasnya menggunakan daun pisang ya, atau koran bekas, atau daun kering, atau jerami ya. Nah, namun kelemahannya ini tidak bisa dipakai untuk kemasan ekspor ya, juga tidak higienis. Tapi keuntungannya ini lebih murah dan mudah didapat, juga praktis ya. Nah, kalau untuk kemasan modern ini yang lebih modern bahan-bahannya ya. Jadi dikemasnya biasanya bisa menggunakan plastik, mika, karton, bambu ya. Jadi itu yang menggunakan cara modern. Nah, mungkin untuk pertemuan prakarya hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.